ini Tuhan, cari biji matamu, jangan apakan balas Tuhan selain puji dan sembah. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Tak pernah terpikirkan sedikit pun aku berada dalam posisi ini. Berikan aku hikmat-Mu Tuhan untuk menjalankan tugasku sebagai perahu. Baiklah, sekarang ikutlah denganku. Esther pun hidup di istana, namun dia tidak memberitahu siapa bahwa dia adalah seorang Yahudi sesuai dengan perintah Mordekai. Bajunya itu. Beberapa waktu kemudian, Ahasverus menunjuk Haman, seorang yang terkemuka di kerajaan, untuk jabatan khusus sebagai perbesarnya. Dia mau semua orang mendukung, tapi Aman. Siapa orang ini? Kenapa dia tidak tunduk kepada saya? Yang mulia Haman, dia adalah Mordekai, orang Yahudi. Hah? Orang Yahudi? Kutandai kau Yahudi. Saat Haman tahu Mordekai orang Yahudi, dia membuat rencana untuk membunuh semua orang Yahudi di kerajaan itu. Rajanya besar, kau bilang tadi. Memang gila ya. Ganteng kali rajanya. Yang mulia Tuan Kerajaan, izinkan saya menginformasikan informasi penting. Di negara ini ada suatu bangsa yang tidak patuh kepada perintahnya. Izinkan saya mengeluarkan surat perintah supaya mereka dihukum mati. Apa sayang? Coba yang mana? Ini yang kecil. Saya menghancurkan bangsa Yahudi. Haman pun menyusun detik jahat untuk musnahkan bangsa Yahudi. Keputusan raja pun dikeluarkan, mengakibatkan pergaulan besar. Mordekai menjadi itu berbahasa Arab. Ketika Esther mengetahui keadaan Mordekai, kemudian dia mengutus salah satu sida-sida raja mencari tahu ada masalah apa dengan Mordekai. Tuan Mordekai, mengapa Anda bersedih? Pergilah kepada Esther. Katakan kalau dia harus membantu bangsa kita untuk pergi kepada raja dan memohon untuk bangsanya. Jika
Kaisar mengirim pesan kepada Mordekai bahwa ia meminta semua Yahudi untuk berpuasa baginya selama 3 hari 3 malam. Dia dan pelayannya akan melakukan hal yang sama. Lalu ia berjanji untuk pergi ke hadapan raja. Ratu Esther, apa yang kau inginkan? Bahkan setengah dari kerajaan sudah saya berikan. Yang mulia, jika Anda berkenan, izinkan hamba mengundang Yang Mulia dan Haman ke acara perjamuan makan malam. Tentu saja, kami akan menghadiri. Raja dan Haman setuju, dan malam itu mereka menghadiri jamuan kedua yang dipersiapkan Esther. Mati namin ang buhay ng ulan. Hindi malaman kami ng bubulas namin. Ratu Esther, katakan apa yang akan kau inginkan? Yang Mulia Raja, ada seseorang yang ingin membunuh saya dan bangsa saya dengan sebuah bohongan palsu. Siapa dia? Haman, Bukan saya. aku akan dihukum atas kesalahanmu. Ampuni saya. Hukum dia, Ampuni saya. gantung dia. Ampuni saya, Yang Mulia. Raja memerintahkan agar Haman digantung pada tiang gantungan yang sebetulnya dia siapkan untuk menghukum mati Mordekai. Raja pun mengeluarkan keputusan baru. Orang-orang Yahudi bebas untuk membela dan membinasakan siapa saja yang akan menyerang mereka. Dia mengangkat Mordekai dan orang-orang Yahudi diselamatkan. Terpujilah Tuhan. Yahudi merayakan kemenangan mereka. Terpujilah Tuhan. Puji Tuhan. Bangsa kita telah diselamatkan berkat keberanian Ratu Esther. Percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, bahkan di saat-saat sulit. Mari kita pelajari bagaimana Ratu Esther menjadi contoh inspiratif tentang pentingnya keteguhan, keberanian dan pengabdian kepada Tuhan dalam menghadapi cobaan. Apa kata Raja? Aku gak ada yang bilang. Malas. Foto. Sutradara masuk sutradara. Ya itu. Oke, sekarang kita inang DKPS ya.
Number one. Dari satu ayat jadi bisa bukan hanya jadi ketuhanan sebenarnya. Potensi-potensi yang belum termunculkan. Tapi bagaimana mempersiapkan untuk promosinya? Karena memang udah dari mata itu kan desa terus bajunya kayak itu baju yang ada di rumah kita padanya Di rumah masing-masing. sampai jam 12 kan ya wah ketawa si Haman sudah gitu si Haman ini kan sedikit anaknya ada nangis anaknya kan dibikin di sana Jangan ganti baju.